Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor untuk melanjutkan Book of Buhul part ke-4. Sebuah cerita dari Mas Yuda YP Widatama. Terima kasih untuk Mas Yuda sudah berbagi kisah Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Kalau kalian mau berbagi cerita, silakan bagi cerita kalian di email podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi dari episode ini. Jangan lupa buat yang sedang mendengarkan, sebelum masuk ke ceritanya, buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe dulu sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, begitu juga dengan yang di Spotify. Serta sebelumnya aku mohon maaf kalau mungkin akhir-akhir ini jarang upload ya, jarang bikin konten, lama buat nggak lanjutin Book of Buhul ini. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kemarin banyak kegiatan. Semoga ini bisa rutin lagi buat berbagi cerita kepada kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. Book of Buhul part ke-4. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Book of Buhul part 4. Kegelapan dan Cahaya by YP Widatama. Aku berdiri setelah menghabiskan teh yang disajikan Abi, mengangkat peralatan pendakian itu dan mulai bergerak menuju puncak gunung di belakang pondok pesantren. Pendakian berjalan lancar bagiku, meskipun punggungku terus bergantian terasa hangat dan ingin sekali dielus. Bayangan-bayangan hitam seringkali menemaniku di perjalanan. Berjalan bersisian, namun berjauhan. Aku tahu mereka mengawasi, namun hanya mengawasi. Semata-mata merah juga dari awal perjalanan bergantian memperhatikanku. Aku pun sama, memperhatikan keberadaan mereka. Hanya saja, mereka tak mau mendekat kala aku mendekati mereka. Berbagai suara tak lazim juga menggaung di telingaku. Sayangnya mereka juga tak mau meneriakiku. Zikir yang kulantunkan sepanjang perjalanan nampaknya membuat mereka ogah-ogahan untuk berteriak. Ini adalah salah satu ilmu baru pemberian Pak Hasan kala aku mulai mendengar suara-suara tak lazim itu. Ilmu itu tiba-tiba menyusul, menyeruak di pikiranku. Terkadang, jika mereka terlalu ribut, kuletuskan senapan milik Abi yang kubawa. Mereka memang terdiam, namun hewan-hewan menjadi terusik karena pekikannya. Sayangnya, para hewan tak bisa banyak memprotes. Cucu sang khalifah yang ditunjuk Allah yang Maha Agung kini tengah menjejaki tanah yang mereka tinggali. Saat cucu Adam berjalan dan menetap, mereka para hewan tak bisa tidak taat dan akhirnya memilih menjauh. Aku tiba di puncak setelah melewati barisan bayangan sosok-sosok yang menampakkan perwujudan kematian, berbungkus kain putih namun begitu tersamarkan. Barisan pocong, todongan senapan dan pistola yang membuat mereka menyingkir. Jika si bayangan api repot-repot menyergapku hanya untuk memberi peringatan lalu pergi setelahnya, buat apa? Mereka mencoba menyergapku di wilayah yang bukan kekuasaannya. Sepemahaman baruku, ilmu baru dari Pak Hasan, bahwa gunung bukanlah wilayah kekuasaan jin yang mengganggu manusia, sedangkan lembah dan lautan adalah tempat tinggal para setan. Di sanalah iblis membangun istananya di atas laut. Barisan pocong dengan wujud transparan itu kemudian memilih menuruni perbukitan dan menuju lembah tempat mereka bersarang. Aku tak perlu mengkhawatirkan mereka selama aku tidak terjatuh ke dalam lembah mereka bersarang. Kini, di puncak, kupandangi area sekeliling gunung ini. Puncak-puncak di Pulau Jawa memang terkenal dengan keindahannya. Petang mulai menjelang. Aku tahu, ini bukan tempat yang baik untuk berkemah. Panasnya tempat ini sangat menyengat. Perubahan cuaca pun terlalu cepat.
Aku perlu turun sedikit dan mencari tempat untuk berteduh. 2 hari aku berkemah di sana, mengitari puncak, mengawasi semua sisi puncak, mencatat beberapa hal. Ada beberapa pendaki yang bertemu denganku. Rata-rata mereka adalah mahasiswa, tetapi cukup berpengalaman. Mereka seperti sedang mencari jalur pendakian yang baru. Melihatku menggunakan jaket kamuflase, serta membawa senapan dan teropong, membuat mereka aku adalah petugas keamanan kehutanan. Mereka menyapa aku dengan ramah, meminta sedikit petunjuk terkait jalur ini. Puncak sudah dekat, tidak sampai 3 jam, tapi saya sarankan untuk berkemah dulu. Perubahan cuaca di atas sana sulit ditebak. Jelasku terhadap pertanyaan mereka. Mereka saling berpandangan, ragu keputusan apa yang harus mereka ambil. Meneruskan perjalanan atau mengikuti saranku. Saya berkemah tak jauh dari sini. Saya sudah membuat api dan sedikit makanan. Beristirahatlah. Besok baru kalian kejar puncak itu, ucapku, kemudian mengangkat teropongku lagi, memindai beberapa area jauh dari posisiku. Setelah sedikit diskusi, mereka memilih beristirahat. Ada 2 orang di antara mereka yang terlihat cukup lelah. Mereka berkemah tepat di sisi kemahku. Setelahnya kami menghabiskan malam bersama dan berbagi cerita. Mas, di sini sendirian sudah 2 hari. Gak ngeri, Mas? Tanya salah satu di antara mereka. Aku menggeleng sambil menepuk senapan laras panjang yang kusandarkan di bahuku, sambil menikmati api unggun kecil di hadapan kami. Masing-masing dari pendaki itu sudah memegang secangkir kecil minuman. Oh, maksudnya ngeri sama setannya, Mas? Namanya jalur baru loh, Mas. Gak pernah dibuka siapapun kan, Mas? Ungkapnya lagi. Dan jawabanku masih sama, menggeleng dan menepuk senapan itu. Aku kemudian meminum tehku yang masih hangat. Jalur ini sebenarnya sudah dibuka oleh ranger hutan, tapi belum sempurna. Lalu, Abi, tanpa sepengetahuan banyak oleh membuka jalur ini. Jalur ini dibuka untuknya sendiri hingga kini. Hanya dia dan anak buahnya yang tahu jalur itu. Mereka semua menggeleng-gelengkan kepala, seperti tak mempercayai jawabanku. Obrolan mereka mulai meracau ke berbagai arah. Di tempat seperti ini, mereka malah memilih bertukar cerita tentang gangguan yang mereka dapat selama mendaki gunung ini. Aku hanya terus memandangi nyala api dan diselingi memperhatikan sejenak area sekitar. Kamu melihat bayangan hitam gede kan? Aku melihat kain putih lewat. Kamu ngelihat mata merah. Dia ngelihat barisan setan bungkus. Waduh, angker bener ini tempatnya yo. Ujar salah satu di antara mereka, merangkum semua apa yang mereka lihat. Mereka saling bertukar komentar, meninggalkan aku saja yang belum berkomentar. Ada yang belum sholat isya? Aku mulai bertanya, memandangi mereka. Salah satu di antaranya mengangkat tangan perlahan, kemudian menyikut teman-teman di sampingnya, meminta ditemani menunaikan sholat. Setelah dia sholat, tidurlah kalian semua. Cukup 1 orang yang berjaga di luar bersama saya. Ada yang perempuan, silakan tidur di tenda. Saya akan terus di luar, di sini. Aku menjelaskan saranku kepada mereka semua. Mereka nampak kebingungan. Tentu saja, ada orang asing yang memberi mereka saran yang terdengar seperti perintah. Sedari tadi kalian ngobrol, si mata merah sudah pindah tempat pengawasan sebanyak 5 kali. Saya khawatir tiap-tiap dari kalian akan didatangi. Ujarku lagi, mengutarakan penyebab dari saranku. Mereka segera bergidik dan memutarkan pandangan ke berbagai arah, mencari-cari mata merah yang kumaksud. Beneran, Mas? Jangan bercanda, Mas. Ngeri. Ujar pendaki perempuan yang kusarankan tidur di tendaku. Arah jam 9, 300 meter, batu besar. Jangan terburu-buru melihat, bergantian. Kataku dengan nada begitu tenang sambil mengaduk-aduk bara di api unggun. Mereka bergantian mengintip dan segera saling berpegangan. Tak lama, kedua kawan mereka
kembali dan ditariknya kedua orang itu masuk ke dalam tenda. Mereka mengikuti saranku tanpa banyak protes. Mungkin mereka tidak melihat langsung makhluk itu, namun hawa udara yang aneh pasti membuat mereka yakin akan kata-kataku. Makhluk itu terus mengintai di sana. Di balik batu besar itu, sorot mata merahnya atau hawa bengisnya cukup untuk membuat semua pendakian lainnya diam terpaku. Dia menunggu datangnya waktu, menahan lapar dan hawa nafsu. Aku juga menunggu datangnya waktu, menahan senapan dan peluruku. Nantinya akan muncul pertanyaan, dalam seteru ini, siapa yang diburu? Serta siapa yang memburu? Berjaga di malam hari, di bawah terangnya bulan dan kelip bintang, sebenarnya memberikan kedamaian. Namun sosok bermata merah yang berpendar-pendar itu membuat suasana berubah drastis. Jika ini adalah perburuan hewan liar, sungguh tiap detiknya akan kunikmati. Sayangnya kali ini bahkan peran buruan dan pemburu belum dibagi. Semua masih menerka peran apa yang akan mereka lakoni. Tiap-tiap pendaki muda yang menemaniku selalu keluar tenda dalam keadaan cemas, membuat udara malam yang dingin menusuk ke daging mereka tanpa ampun. Tak memperdulikan jaket-jaket tebal yang mereka pakai. Masing-masing dari mereka mengkhawatirkan, jangan-jangan saat dia berjaga, makhluk itu akan muncul dan menghampiri. Hingga giliran seorang pendaki dengan wajah yang paling tenang menemaniku. Kami sedikit berbicara. Aku hanya memperingatkan dia agar tidak banyak menengok ke belakang. Sudah cukup deru angin malam dan suara hewan saja yang membuatnya takut. Tak perlu dia tambahkan mengkhawatirkannya. Mas, beneran gak takut? Tanya pendaki yang menemaniku. Aku melirik jam, menunjukkan pukul 2:30. Aku yang dari tadi sudah beristirahat dengan tidur pendek, kini ingin kembali melakukan hal yang sama. Saya pernah bertemu dengan yang mungkin lebih menakutkan. Ujarku singkat. Buto, Mas? Atau genderuwo? Tanyanya dengan cepat. Aku tersenyum kecut, membayangkan the shadow of fire, si bayangan api, yang jika diukur dari tingkat buruk rupanya, jelas tidak seburuk buto ataupun genderuwo. Sayangnya, kemampuan mengerikan adalah alasan kenapa sosok itu menjadi lebih menakutkan. Kemampuan yang membuatku kini terlempar di tengah pulau Jawa. Tidak, dia hanya sebentangan kain selebar 4 atau 5 meter. Di setiap sisinya, di bagian kepalanya tersematkan sebuah tengkorak banteng. Di tangannya tersematkan sebuah tongkat batu. Nah, itu saja. Balasku menjelaskan sosok si bayangan api dengan singkat. Si pendaki menelan ludah, membayangkan setan yang kutemui. Penyihirnya kaum setan, Mas. Dengan tegang dia bertanya kepadaku. Aku membalasnya dengan sebuah anggukan ringan, masih sambil menatap lurus. Api unggun yang terus bergoyang-goyang elok ditiup semilir angin, mengingatkanku kepada api yang dikendalikan oleh si bayangan api dengan begitu lihai. Saya akan tidur sebentar. Bangunkan saya 15 menit lagi. Ujarku tetap tenang, meskipun waktu yang kukhawatirkan kian dekat. Tapi istirahat sama pentingnya dengan berjaga di malam ini. Istirahatlah yang akan memberiku kekuatan tambahan untuk memburu makhluk yang terus bersembunyi itu. Meski 15 menit terasa begitu lama untuk pendaki yang mendampingiku, lalu sesuai permintaanku, dia membangunkanku dengan ekspresi tegang terpasang di wajahnya. Aku terbangun, lalu melihat sekeliling dan menemukan apa yang membuatnya tegang. Aku kini malah mengajaknya melaksanakan sholat tahajud. Dia memandangku kebingungan, namun tetap mengikutiku. Tak sampai 10 menit, kami sudah kembali duduk di depan perapian. Aku menarik tuas pengisi peluru di senapanku dan memeriksa peluru di pistolku. Si pendaki semakin kebingungan.
Dia bergidik ngeri. Bagaimanapun, aku terlihat seperti orang yang bersiap untuk membunuh. Demi zat yang seluruh alam semesta dalam miliknya, aku akan terus memerangi setan, para musuhku yang nyata. Gumamku lirih selagi menggenggam erat senapanku. Nafasku menjadi tenang namun tegas. Sedorongan napas ini akan mengantarku maju menghadapi musuh yang belum jelas seperti apa rupanya. Tenang, jika kau merasakan dingin yang menusuk, segera tepuk bahu saya. Jika saya bergerak, segera ikut di belakang saya. Ucapku sambil memperhatikan sepasang mata merah yang kini jaraknya tak lebih dari 200 meter dari posisi kami, namun masih bersembunyi di balik bebatuan. Mata yang sedari tadi seperti mengawasi kami, namun sebenarnya dia hanya mengincar satu target saja. Target yang sudah kuamankan. Tak sampai 10 menit, bahuku sudah ditepuk oleh pendaki itu. Dia menggenggam erat jaketnya, menahan dingin yang begitu menusuk. Aku meraih sebatang kayu di api unggun. Aku menyerahkan pada pendaki itu. Dengan gugup dia menerimanya, menjauhkan kobaran api di kayu itu dari wajahnya. Aku bangkit dan mendekati posisi mata merah itu. Si pendaki pun mengejarku, berusaha memegangi jaketku namun terlepas. Bersamaan dengan aku yang mulai bergerak, makhluk itu ikut bergerak maju, seakan waktu memburunya untuk segera beraksi. Sembari berlari, aku sudah mengangkat senapanku, siap menembak. Jarak kami semakin mendekat, hingga tak sampai 100 meter, dia melesat bersembunyi di balik sebuah batu. Namun mata merahnya masih terpaku pada satu titik. Tendaku, atau lebih tepatnya, isi di dalam tendaku. Tembakanku menghantam batu itu. Sosok putih melayang keluar dari balik batu itu bergerak menjauh. Sembari berjalan maju, peluruku memburunya. Namun sambil melayang dia menghindar menuju pepohonan. Tembakanku kembali mengejarnya di balik pepohonan. Seperti tak punya pilihan, dia kembali bergerak menuju lembah arah dia datang. Tembakan keempatku seperti menyerempet badannya, dan dia menyeringnya lebar memandang kami. Wajah putih yang pucat pasih, dikelilingi keriput dan garis-garis hitam. Dia menampilkan wajah semarikan itu, seakan tidak ada wajah yang lebih baik lagi. Gigi hitam yang menyaruh dengan gelapnya mulut itu terpamerkan walau samar-samar. Rambut hitam berantakan tertiup angin, terlihat jelas di bawah terangnya rembulan. Aku begitu fokus mengejarnya hingga tak memperhatikan langkahku. "Mas!" teriak pendaki di belakangku, menarik jaketku. Dia mencegahku melangkah menuju jurang. Aku bertiarap, membicingkan mataku, menahan nafas, melihat kepala dengan mata merah itu terkunci di bidikan senapanku. Tembakan kelima ku lepaskan. Kulihat peluru itu melesat merobek kepalanya. Makhluk itu melengking dengan begitu keras, memekik, memecahkan malam, membuat pendaki di belakangku menutup telinganya rapat-rapat. Di penglihatanku, makhluk itu sudah menghilang, membenamkan dirinya ke dalam rimbunan pepohonan, menyembunyikan dirinya dalam gelapnya lembah. Lembah yang sedari kemarin sudah kucurigai. Tak perlu lagi ku kejar, ku mampu dalam hati. Terdengar di belakang kami berdua, serombongan pendaki itu kini ribut di luar tenda. Mereka ketakutan dan bingung mendengar letusan senapan berkali-kali. Mereka memperhatikan kami dengan tatapan ngeri dan tegang. Setelah menceritakan kejadian yang sebelumnya terjadi, kejadian yang membuat mereka semua panik serta ketakutan, aku memberi arahan kepada mereka. Seharusnya sudah aman. Kalian bisa tidur lagi atau bergerak ke puncak. Lalu setelahnya turun. Saya akan mengawal kalian melalui jalur yang saya pakai. Kelimanya masih merasakan tegang, namun subuh hari kian menjelang. Suasana gelapnya malam yang menegangkan akan segera tergantikan oleh semburat cahaya matahari yang membawa harapan.
Malam berisi kengerian memang mereka jalani, tetapi keinginan untuk menuju ke puncak masih melekat di benak mereka. Hingga akhirnya meminta aku mengawali mereka sambil menenteng senapan. Di puncak gunung, mereka benar-benar melupakan ngerinya kejadian semalam. Mereka sumringah memandang surya yang terbit mengabarkan datangnya hari yang baru. Aku membiarkan mereka menikmati setiap detik yang mereka miliki di sana. Aku tetap dengan kebiasaanku mengawasi area sekitar, terutama lembah di mana makhluk putih bermata merah itu melayang pergi. Di sela-sela momen sebelum meninggalkan puncak, si pendaki perempuan menghampiriku dan bertanya, "Makasih ya Mas sudah melindungi kami. Kalau boleh saya tahu, kenapa Mas menyarankan saya tidur di tendanya Mas ya? Sampai-sampai Mas tidur berjaga di luar?" Tanyanya dengan nada yang halus bahkan terdengar manja. "Anda yang diincar. Saya meyakini bau darah. Anda seharusnya lebih tahu dari saya." Lugas jawabku sambil masih memandangi lembah yang sama. Pendaki perempuan itu diam bergidik mendengarnya. Setelahnya dia menanyakan hal-hal yang tak begitu berarti. Ada nada kagum dalam suaranya. Namun ku buang jauh-jauh semua pikiran yang menggodaku. Meskipun seharusnya usia kami tak terpaut jauh. Bagiku, pengalaman hidup yang ku jalani sudah membuatku begitu dewasa, jauh melebihi umurku. Kelompok pendaki itu yang sudah puas menikmati puncak gunung, akhirnya memutuskan untuk segera turun dari puncak dan berkemas, bersiap untuk menuruni gunung. Tak sampai jam 9 pagi, kami serentak bergerak menuju kaki gunung. Aku mengawal mereka menuju jalur yang kupakai. Entah bagaimana setelah menikmati matahari terbit, mereka kini kembali diselimuti perasaan tegang. Aku merasa mengawal mereka tidak akan menjadi pekerjaan yang mudah. Mereka bergerak cepat, namun serampangan. Berkali-kali mereka menolong satu sama lain agar tak terjatuh. Mata mereka menjadi terlalu awas. Mereka mengawasi sekeliling area gunung seperti radar anti misil yang harus selalu siaga. Telinga mereka pun menjadi terlalu peka. Suara burung terdengar seperti suara pekikan setan. Aku yang beberapa kali melepaskan tembakan kosong ke udara, dikira mereka sedang menembak target baru. Nyatanya aku hanya mengusir gangguan yang sepertinya mendekat. Hingga akhirnya kami tiba menjelang maghrib di pondok pesantren. Abi menyambut kami dan mempersilahkan kelompok pendaki itu untuk beristirahat. Mereka yang berjalan dipenuhi ketegangan dan kecemasan, berakhir memakai terlalu banyak energi dan kini kelelahan. Mereka berjatuhan di lantai bangunan di dekat pos pengamanan pondok pesantren. Tidak memperdulikan sedingin apa lantai itu. Setidaknya mereka sudah merasa jauh lebih aman dibanding saat mereka menuruni gunung tadi. Nanti setelah cukup beristirahat, mereka akan diantar dengan mobil tim pengamanan ke pos pendakian. Khawatir jika mereka malah menjadi bahan perhatian para santri. Aku dan Abi duduk berhadapan, menikmati teh yang sama yang diseduhnya beberapa hari yang lalu. Aku melaporkan semua kejadian. Dia memberi tanggapan. Aku selalu tahu akan ada protes dalam tanggapannya, terutama karena aku tak mengejar makhluk itu sampai ke sarangnya. Aku pun menyanggah karena adanya kelompok pendaki itu, aku tak bisa bergerak leluasa. Abi kembali memprotesnya, namun dia tahu bahwa menjaga keselamatan pendaki-pendaki itu juga sama pentingnya. Jika salah satu dari mereka menghilang di sana, pastinya akan membawa keributan dan terlalu banyak perhatian. Sedangkan aku dan Abi sama-sama tidak membutuhkan keduanya. Kemudian Abi menjanjikan sesuatu sembari memberiku tugas lain. Teruskan berpatroli di pekan ini. Pekan depan, cobalah menyusuri setiap sisi kaki gunung ini. Kemudian bersiaplah untuk kembali menemani Pak Kiai Hasan selama 2-3 pekan. Dia akan berdakwah di banyak tempat, masih di Pulau Jawa. Saat kau pulang, ku pastikan sarang itu sudah rata dengan tanah. Aku hanya mengangguk. Setelah beberapa menit aku sudah melangkah menuju rumah. Mungkin malam itu aku tak akan bisa menikmati cukup banyak istirahat. Seharusnya untuk 2 pekan selanjutnya, aku tidak akan mendapatkan tugas yang lebih aneh dari tugas di pekan ini. Dimulai dari hari berikutnya hingga hari keberangkatan Pak Kiai Hasan untuk berdakwah selama 2-3 pekan. Aku dan Abi banyak berdiskusi.
Kami menyempatkan waktu untuk berdiskusi di sela waktu istirahat dan jadwal patroli dan latihanku. Abi menyiapkan sebuah arena untukku berlatih, seperti saat aku berada di markas PMC. Dia sama sekali tak ingin kemampuan bertempurku berkurang, hanya karena aku berada di Nusantara. Salah satu diskusi utama kami adalah sepasang mata merah yang kutemui di puncak gunung di belakang pondok pesantren. Abi pertama kali menyadari keberadaan makhluk itu kala dia mengawasi sekelompok santri untuk mendaki gunung. Pak Hasan memberikan izin kepada kelompok santri yang berminat untuk mendaki gunung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan stres yang ada di dalam diri para santri. Makhluk itu muncul setelah malam mulai sempurna, setelah sholat isya ditunaikan. Abi mulai bercerita kepadaku. Makhluk itu melayang-layang, berlompatan dari batu ke batu, semak ke semak, pohon ke pohon. Pandangannya seperti terfokus kepada tenda-tenda santriwati yang dijaga ketat oleh Abi dan tim pengamanan. Sempat ada ide dari salah satu anak buah Abi untuk mengejar, namun Abi tolak. Kami hanya bersenjatakan parang. Kami perlu bantuan senapan atau setidaknya busur panah untuk menyediakan serangan jarak jauh. Abi menjelaskan sambil membersihkan pisau taktisnya. Setelahnya Abi hanya meminta timnya untuk berjaga penuh, disertai para santri senior untuk menjaga area-area yang tidak bisa mereka jaga secara sempurna. Tidak ada gangguan saat itu, tapi Abi yang tahu bahwa kegiatan pendakian ini akan rutin dilaksanakan, itu menjadi khawatir. Pasalnya, hanya urusan waktu saja hingga makhluk itu melancarkan serangan dikala mereka lengah. Dari sana, Abi mulai mencoba melakukan penelusuran dan persiapan persenjataan. Namun tidak ada anak buahnya yang cukup mumpuni untuk dikirimnya dalam misi pemetaan wilayah dan penelusuran. Saat aku tiba, di sanalah Abi memanfaatkanku. Kadang aku berpikir, untuk apakah aku dididiknya? Untuk menjadi prajurit terbaik? Atau senjata manusia terbaik? Makhluk apa itu, Bi? Peluruku berhasil menembus badannya, tapi dia kembali bangkit dan pergi. Jin? Manusia? Tanyaku pada Abi, sambil terus memperhatikan dia yang masih saja mengelus pisaunya dengan sebuah kain yang halus. Abi menjawab dengan singkat. Penyihir. Dukun? Tanyaku membalas. Penuntut ilmu hitam. Jawabnya sama pendeknya. Apa bedanya antara ketiga nama itu? Ujarku dengan nada kesal. Abi terkekeh kecil mendengar reaksiku. Selera humor lelaki tua ini memang sedikit berbeda dibanding orang-orang seusianya. Seperti janji Abi, sisanya serahkan semua pada Abi. Kamu sudah menemukan lokasi sarangnya. Biar Abi yang melakukan sisanya. Jin, manusia, sama saja bagi Abi. Akan Abi lumat. They were the prey that I am being paid Tuhan. Mereka adalah buruan yang aku dibayar untuk buru. Jawab Abi, seraya menepuk lenganku, memintaku untuk tidak terlalu memikirkannya. Jika dia sudah berkata demikian, memang sudah tak perlu lagi kupikirkan urusan itu. Book of Buhul Part 4 berakhir sampai di sini. Itu dia tadi akhir dari Book of Buhul part ke-4. Sebuah petualangan memburu seorang, entah, aku juga masih belum dapat jawabannya dari Abi ya. Antara ini dukun, penuntut ilmu hitam, penyihir. Aku sama sih kayak Alpha ya. Nah, maksudnya apa? Apa bedanya ketiga nama itu? Tapi yang jelas, yang pasti kayaknya itu dengan kata-kata penuntut ilmu hitam harusnya manusia. Maybe. Kita akan cari tahu di part selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Yuda, Mas YP Budatama sudah berbagi cerita Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Buat yang sudah mengirimkan ceritanya di podcast Bagi Horor, udah banyak banget kemarin yang antri kayaknya.
Sabar dulu ya teman-teman ya, kita selesaikan dulu Book of Buhul ini, baru kita akan membacakan cerita-cerita pendek dari para pendengar. Terima kasih semuanya. Aku Arga, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Ingat, anggap saja cerita di podcast bagi horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Jangan lupa buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast bagi horor, di subscribe dulu sekarang. Semoga kita bisa menyentuh 50.000 tahun ini atau 100.000 mungkin. Jangan lupa di like juga, tinggalkan komentar. Begitu juga dengan yang di Spotify. Marga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.